Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum gabung semua ini, Mbak. Assalamualaikum Pak Bos. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sony. Ini dosen tamu kita ini, saudara mahasiswa. Jos ini. Mantap ini. Sehat, Wali? Alhamdulillah sehat, Pak Sony. Bagaimana Pak Sony sendiri? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mahasiswa, saudara-saudara mahasiswa sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat, Bapak. Oke. Sudah berapa orang ini? 28. Masihan. Pak Ali, monggo silakan disampaikan nanti langsung saya tinggal soalnya karena ada pertemuan sama Ikor ini. Nggih. Wis monggo diselesaikan dengan secara adat mawon. Siap Pak Sony. Ini hostnya siapa nggih? Hostnya enggak otomatis Bapak. Wis. Otomatis ya, berarti saya langsung bisa share screen begitu. Oh ya. Oke, ini tadi saya juga koordinasi sama Mas Fikri yang kemarin tuh yang ke sana. Ya. Nah, terus Mas Fikri ini gimana ini hostnya? Wis saya otomatis saja Pak. Oke, siap. Aku nggak timbangannya ruwet-ruwet Pak. Siap Pak Sony. Siap. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tolong mungkin untuk rekan-rekan mahasiswa bisa, karena memang saya juga belum kenal saudara semua, mungkin bisa videonya di-on-kan dulu. Ya, jadi saya tidak merasa berbicara dengan monitor kosong begitu. Baik. Total kita punya berapa peserta di dalam mata kuliah ilmu gizi ini? Mungkin salah satu bisa jawab. Mas Riko, berapa peserta di dalam mata kuliah ilmu gizi ini? Ini kita baru 35 ya, termasuk saya dengan Pak Sony. Apakah ini hanya satu rombel atau keseluruhan angkatan?
Ini Iya, hanya selamat. 2 kelas ini Pak Pak Ali. 2 kelas Pak Sony nggih. Ya 2 Baik. kelas karena ada masalah apa gitu. Oke, kalau gitu 2 kelas pokoknya ini gitu. Adik Nggih, siap. bisa istilahnya terpenuhi. Oke, lanjut Pak Baik. Ali. Siap. Siap. Baik, perkenankan saya share screen dulu. Bentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak Sony dan saya sangat senang bisa diberi kesempatan untuk berbagi apa yang pernah saya pelajari dengan adik-adik mahasiswa jurusan ilmu keolahragaan di Universitas Negeri Surabaya. Ya, kita ada di mata kuliah ilmu gizi dengan topik kemarin kesepakatannya dengan Pak Sony adalah topiknya memahami konsep pengaturan gizi untuk prestasi. Baik, seperti biasanya ya, jadi karena memang ini juga pertama kali saya bertemu secara virtual dengan kalian. Tadi disampaikan oleh Pak Sony ada 2 rombel di kesempatan kali ini. Jadi kalau satu rombelnya adalah 20 peserta, maka kira-kira kita ada 60 peserta di dalam temu virtual ini. Tadi sudah disapa begitu dengan oleh Pak Sony. Nama saya Ali, ya, lengkapnya Muhammad Arif Ali. Saya juga dulu S1-nya adalah ilmu keolahragaan dari Universitas Negeri Semarang. Kemudian saya lanjut di strata 2 di Master of Science dari The School of Kinesiology, University of Taipei, Taiwan, dan lulus di tahun 2014. Kemudian di tahun 2018 saya mendapat kesempatan untuk mengikuti short course personal trainer di International Academic of Physical Education in Gymnastic Højskolen i Ollerup, Denmark. Posisi sekarang saya adalah dosen tetap di jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Dan kebetulan juga memang di sini saya diberi amanah ya, satu tim dengan Ibu Dr. Ani Setiawati M. Gizi dan Dr. Andes Hadi Setio Subiono M.Kes, 2 dosen senior lainnya di dalam tim pengampu mata kuliah ilmu gizi dasar dan ilmu gizi olahraga. Di UNES untuk semester Gasal, ini memang sebenarnya ilmu gizinya ilmu gizi dasar dan ilmu gizi olahraga itu akan diberikan di semester genap, semester nanti. Jadi sebenarnya topik yang diminta oleh pihak UNESA itu lebih spesifiknya ke ilmu gizi olahraga. Ya memang, dan di sini interest saya atau bidang kajian yang memang saya tekuni adalah biokimia olahraga yang related banget dengan gizi olahraga dan juga olahraga kebugaran. Baik, hari ini kita akan berdiskusi ya. Jadi kalau saya pribadi memang saya lebih suka metode pembelajaran yang komunikasinya adalah 2 arah. Ya, diskusi yang akan kita bahas pada hari ini adalah the concept of diet management in sport nutrition, dan lebih spesifiknya lagi adalah long term training adaptations. Baik, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Saya akan mulai dengan general recommendations for macronutrient intakes. Seperti yang sering sekali kita baca, kita pahami, dan memang sudah menjadi pemahaman bersama, ya, bahwa dari total keseluruhan intake kalori yang kita makan sehari-hari, ya, kalau kita melihatnya adalah
pembagian proporsi dari karbohidrat, protein, dan lemak, maka sangat sangat lazim, sangat umum, dan memang sudah menjadi general recommendation, jadi saran yang umumnya dipakai, intake makronutrien untuk karbohidrat dari total energi yang kita konsumsi adalah sekitar 45-65% dari total. Kemudian untuk lemak sekitar 20-35% dari total energi intake, dan protein 10-35%. Yang perlu diingat ya oleh adik-adik sekalian di sini bahwa recommendations ini mengapa ada range dari 45 sampai 65 untuk karbohidrat, 20 sampai 35 untuk lemak, dan 10 sampai 35 untuk protein. Setiap individu ya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, jadi bisa saja saya kemudian konsumsi karbohidratnya adalah di moderation atau sekitar 55% dari apa yang direkomendasikan. Namun saudara, adik-adik mahasiswa ini mungkin bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, dan kita mulai dari general recommendations ini. Kalau kita topik bahasanya adalah atlet atau orang yang menekuni olahraga secara profesional, maka orang-orang tersebut dengan background cabang olahraga tersebut, ya, maka dengan perbedaan background cabang olahraga, general recommendations untuk makronutrien intake ini juga akan berbeda satu dengan yang lainnya. Berikutnya, ya, yang berikutnya setelah kita memahami tentang general recommendations dari macronutrient intake adalah energy balance, ya, atau keseimbangan energi. Ya, energy balance yang biasa kita pahami didefinisikan sebagai keseimbangan energi yang kita konsumsi, ya, baik berupa makanan maupun minuman yang kita konsumsi masuk ke dalam tubuh kita harusnya sama dengan apa yang dikeluarkan oleh tubuh kita dalam bentuk kinetik, dalam bentuk aktivitas fisik. Ya, kalau prosesnya sendiri dari mengunyah makanan, menelan, menyerap sampai menggunakan makanan itu, ya. Jadi itu disebut dengan bioenergetik atau produksi energi yang sifatnya kimia diolah dan dirubah menjadi energi kinetik yang sifatnya gerak. Dan perubahan energi dari kimiawi ke energi kinetik ini inilah yang disebut dengan keseimbangan energi. Ya. Keseimbangan energi ini juga bisa akan berubah bisa saja tergantung dari berapa banyak yang masuk ke dalam tubuh kita dan berapa banyak yang kita keluarkan. Kalau kita mendiskusikannya adalah tentang keseimbangan, ya maka apa yang masuk ke dalam tubuh kita dan kita keluarkan dalam bentuk aktivitas fisik harusnya sama. Tetapi kalau seandainya yang masuk lebih besar, ya energinya lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan, maka ini terjadi yang disebut dengan imbalance, ya, atau ketidakseimbangan energi. Ya, saya yakin kalian semua sudah paham bahwa kalau yang masuk lebih banyak daripada yang dikeluarkan, maka dampak dari ketidakseimbangan energi itu adalah leading to overweight dan bisa jadi ke obesity. Dan sebaliknya, jika yang masuk kemudian tidak sampai memenuhi, ya bahkan kurang untuk aktivitas fisik yang kita lakukan, itu juga disebut dengan ketidakseimbangan energi. Dan jika yang masuk kurang daripada yang kita butuhkan, ya maka itu akan leading to malnutrition atau kekurangan gizi. Begitu. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ya. Jadi di sini saya memberi pertanyaan, how does nutrition affect sport performance? Jadi ya, bagaimana ya nutrisi itu mempengaruhi performa olahraga? Ya, jawabannya adalah nutrisi yang baik itu bisa meningkatkan performa olahraga. Yang saya yakini sendiri bahwa
puncak performa olahraga oleh seorang atlet itu pasti ada dukungan daripada gizi yang dikonsumsi oleh atlet tersebut. Ya, selain daripada dukungan gizi, tentu program latihan yang baik, ya, yang sudah tersusun rapi dengan tujuan-tujuan tertentu, itu juga mendukung. Dan salah tiganya adalah program konseling, ya, atau pendampingan dari psikolog kepada atlet profesional untuk mencapai prestasi puncak. Ya, jadi saya yakini bahwa 3 ini dari program latihan, kemudian program mental atau psikologi, dan yang terakhir adalah program gizi, program diet. Ini kalau ketiga faktor ini diperhatikan dengan baik, ya maka seorang atlet itu sudah seharusnya bisa mencapai prestasi yang terbaik darinya. Ya, di sini disebutkan bahwa a well-planned, nutritious diet should meet most of an athlete vitamin and mineral needs and provide enough protein to promote muscle growth and repair. Food rich in unrefined carbohydrate like whole grain breads and cereals should form the basis of the diet. Ya, jadi well planned, ya, sebuah program diet yang baik, ya, dan mengandung gizi yang memang sudah diestimasikan itu akan memenuhi kebutuhan gizi atlet, baik yang makro maupun yang mikro, seperti halnya vitamin dan mineral. Ya, jika kebutuhan ini kemudian dipenuhi, ya, karena sudah direncanakan, diprogram dengan baik, maka gizi ini yang dikonsumsi oleh atlet ini bisa menyediakan zat gizi yang cukup, ya, untuk mendorong, ya, untuk mempromot muscle growth atau pertumbuhan skeletal muscle ataupun juga repair dari muscle damage. Ya, dan kalimat yang kedua, food rich in unrefined carbohydrate. Jadi sebaiknya itu jenis makanan yang kaya akan karbohidrat itu tidak mengalami proses pengolahan yang terlalu banyak. Begitu. Berikutnya, ya, ini masih sama dengan slide yang sebelumnya, yaitu bagaimana nutrisi ini memiliki sumbangan untuk performa olahraga. Kalau kalian lihat, ya, bahwa di tengah ini ada performa, ya, performa olahraga itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Yang pertama dari atas ini adalah genetic potential. Kalau genetic potential atau faktor keturunan ini memang tidak bisa dimodifikasi, ya, karena memang sudah jatahnya dari sana, ya. Kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa memilih kita dilahirkan oleh siapa dan di suku mana, ya, itu memang genetic potential. Jadi kalau ada orang kulit hitam yang kemudian performa atletiknya itu yang kita tahu dia lebih kuat, lebih cepat, lebih tahan lama daripada orang kulit putih ataupun Asia pada umumnya, itu memang sudah genetic potentialnya. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi performa olahraga adalah occupations atau occupation dan akademik ini sama, ya, seperti halnya pekerjaan, ya, yang dimilikinya. Kemudian social life, ya, atau kehidupan sosial, injury, ya. Jadi injury ini lebih ke ranah fisioterapi. Jadi ketika cedera ataupun tidak, ya, kondisi cedera dan tidak pasti akan mempengaruhi yang namanya performa olahraga. Kemudian ada training atau program latihan, ya. Program latihan tadi Pali sudah sebutkan bahwa salah satu komponen komponen utama yang mensupport baik tidaknya seorang atlet melakukan performa olahraga. Dan berikutnya adalah sleep quality and duration. Jadi lama dari tidur, ya, yang
dimiliki oleh atlet dan kualitas dari tidurnya itu juga mempengaruhi. Itu saya kira tidak hanya atlet tetapi orang umum ya, pada umumnya juga ketika kurang tidur dan kualitas tidurnya jelek, pasti performanya tidak baik. Kemudian daily nutrition ya, makanan ya, ini mengapa Pali beri lingkaran merah karena memang ini adalah fokus kita hari ini ya, daily nutrition atau asupan nutrisi keseharian itu juga akan mempengaruhi performa ya, performa terutama untuk atlet ya. Kemudian berikutnya ada physical environment dan yang terakhir ada coach athlete relationship. Coach athlete relationship ini berkaitan dengan faktor psikologi ya. Salah satu dari 3 faktor yang di awal Pak Ali sampaikan, ada faktor psikologi, ada faktor perencanaan latihan dan faktor diet atau pengaturan makan. Itu menurut saya 3 itu adalah faktor utama ya yang mempengaruhi performa olahraga selain daripada genetic potential. Ya, berikutnya yang saya akan coba untuk berbagi dengan kalian ya. Ini adalah hasil penelitian yang saya dan tim saya lakukan di tahun 2019. Kami mencoba melihat ya, berawal dari hipotesis apakah perbedaan proporsi makronutrisi ya itu berhubungan dengan tingkat kebugaran jasmani. Ya, jadi kalau di awal tadi ada karbohidrat sekitar 45 sampai 65%, kemudian lemak sekitar 20 sampai 35% dan protein 10 sampai 25% dari total energi yang dikonsumsi. Ya, ini maka tujuan dari penelitian yang kami lakukan di tahun 2019 kami questioning ya, bertanya, membuat hipotesis apakah kemudian jika proporsi intake macronutrition itu mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang. Dan ini kita dapatkan data ini ya dari anak-anak FIK di UNES ini ya. Dan hasilnya adalah bahwa the ratio of macronutrient intake has a contributions toward physical fitness. Ya, jadi rasio yang dikonsumsi oleh kita, ya, itu ternyata memang memiliki sumbangan terhadap tingkat kebugaran jasmani. Seberapa besar sumbangan itu adalah 17,56% ya dari performa kebugaran jasmani yang dilakukan ya. Saya waktu itu menggunakan instrumen untuk melihat rasionya. Yang saya gunakan adalah food record ya. Jadi food record itu survei status gizi tidak langsung. Kalau namanya record ya, bukan recall. Jadi record saya berikan angket ya kepada responden saya dan mereka ngisi angket itu ya selama 1 minggu, kemudian saya kalkulasikan untuk melihat rasio dari makronutrisi yang mereka konsumsi dan untuk melihat tingkat kebugaran jasmani dari responden saya melakukan blip test atau yang disebut dengan MFT, multi stage fitness test ya. Jadi dari data food record dan dari data MFT itu kemudian saya korelasikan. Ternyata memang hipotesisnya terjawab bahwa rasio dari makronutrien index itu memiliki kontribusi terhadap tingkat kebugaran jasmani sebesar 17,569%. Nah, kalau kemudian adik-adik pengen lebih tahu memang seberapa banyak itu kontribusinya dari setiap makronutrien yang dikonsumsi. Di sini saya juga sudah menyediakan datanya bahwa karbohidrat, lemak dan protein mereka memiliki sumbangan yang berbeda-beda. Ya, kalau kita lihat di layar kaca kita, ya bahwa lemaklah yang menyumbang lebih banyak, ya, yaitu 13,98%,
diikuti protein 4,41% dan terakhir adalah karbohidrat. Ya. Yang berikutnya yang perlu digarisbawahi bahwa ratio can be considered and adjusted according to determined goals, especially for athlete. Ya, jadi rasio dari intake makronutrisi ini bisa dipertimbangkan dan disesuaikan, ya, dan disesuaikan sesuai dengan tujuan-tujuan yang sudah ditentukan, terutama untuk atlet, ya. Tapi memang sebenarnya apa yang kita diskusikan hari ini adalah idealnya, ya. Jadi idealnya seperti ini. Memang kalau kita kemudian melihat di kenyataan bahwa di Indonesia itu support dietitians atau support dari sport nutritionist terhadap program olahraga prestasi ini belum begitu nyata. Jadi memang challenge-nya itu memang belum banyak orang yang memahami, mungkin paham tetapi belum seperti halnya pelatih. Kalau pelatih sudah pasti ya, kemudian psikiater atau psikolog itu juga di Pemprov, di klub-klub itu juga sudah ada. Namun yang ini yang sport nutritionist atau dietitians olahraga ini yang kemudian belum banyak klub olahraga ataupun pembina olahraga ini memilikinya. Ya. Mudah-mudahan sooner itu di Indonesia bisa diaplikasikan seperti ini. Ya, berikutnya ini adalah 4 poin yang menjadi isu utama di pembahasan ilmu gizi olahraga. Ya, yang pertama adalah long term training adaptations, kemudian yang berikutnya adalah preparations atau days before, kemudian competition day, dan yang terakhir adalah rapid recovery. Jadi kalau kita membahas tentang ilmu gizi olahraga, ya 4 poin inilah yang kemudian menjadi topik bahasan utama. Apakah kita kemudian mengatur atau memprogram ya diet untuk long term adaptation training, berarti jadi kesehariannya atlet ini berlatih, ataukah kita membuat program diet untuk tahap persiapan sebelum pertandingan, atau kita membuat program diet untuk di hari pertandingan, dan atau kita membuat program diet untuk atlet pada saat proses recovery. Nah, hari ini kita akan lebih fokus di long term training adaptations. Ya. Berikutnya ya, kalian bisa lihat di layar kaca kalian ya. Di sini ada Elton, the concept of nutritional pyramid. Jadi ini adalah konsep yang kurang benar dengan konsep yang seharusnya dipahami. Ya, di piramida terbalik ini, ya, ini adalah konsep yang biasanya banyak atlet pengennya instan, ya, pengennya langsung aplikasi, tidak memahami bahwa balance diet itu harusnya di awal daripada suplemen. Ya, di sini ada tiga komponen, yaitu balance diet atau program makanan asli ya, dalam arti ya apa yang harus kita makan begitu, bukan bentuk suplemen ataupun makanan tambahan. Ya, piramid atau konsep dari pemahaman apa yang harusnya dikonsumsi oleh atlet dalam menunjang performa olahraganya, yaitu mulai dulu dari balance diet, ya, mulai dulu dari balance diet. Jadi baik itu kebutuhan makro ataupun kebutuhan mikro dari seorang atlet, ya, lebih baik didapatkan dari makanan yang mereka makan terlebih dahulu, ya, dari makanan maupun minuman yang mereka konsumsi sehari-hari. Ya, jika kemudian setelah dilakukan evaluasi,
Ya, ternyata makanan dan minuman yang atlet ini konsumsi itu tidak mencukupi kebutuhan yang seharusnya, maka kemudian lebih ke spesifik lagi dengan makanan tambahan, ya, makanan tambahan untuk eh, sebagai upaya untuk memenuhi kekurangan yang tadi dari konsumsi makanan kesehari-hari. Baru jika kalau balance diet dan sport nutrition, ya, jika apa yang dikonsumsi dengan apa yang dikonsumsi sebagai makanan tambahan itu masih kurang, ya, dalam mencukupi kebutuhan atlet, maka peran suplemen ini sangat penting, ya. Baru suplemen itu adalah jurus terakhir. Suplemen itu adalah usaha terakhir yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari nutrisi oleh seorang atlet, ya. Jadi di slide kali ini Pak Ali berusaha untuk memberikan gambaran yang benar. Jadi jangan sampai kemudian karena tidak mau merasa kekenyangan atau kemudian alasan apapun itu, jangan itu dijadikan alasan untuk memilih supplementations terlebih dahulu ketimbang makanan. Yang benar adalah usahakan mencukupi kebutuhan, ya, makronutrisi, mikronutrisi dari makanan yang kita makan terlebih dahulu. Kalau memang belum mencukupi, baru dengan program makanan tambahan, ya, atau bisa berbentuk makanan atau mungkin snack, ya, tambahan. Baru kalau satu belum cukup, dua belum cukup, baru yang terakhir adalah memenuhi kebutuhannya dengan suplementasi. Begitu. Ya, berikutnya ini adalah yang perlu kalian pahami, ya, bahwa atlet atau orang yang secara aktif, ya, melakukan aktivitas fisik itu tidak sama dengan eh, orang biasa. Yang paling maksud dengan orang biasa atau normal individuals itu eh, as known as a sedentary populations, atau orang yang memang hidupnya itu tidak mengikuti atau bukan tidak pernah juga, tetapi hidupnya hanya katakanlah makan, tidur, kerja, dan aktivitas fisik sehari-hari. Tetapi dia tidak pernah melakukan yang namanya eh, latihan fisik, ya, ataupun olahraga. Itu tidak sama, ya. Mereka tidak sama dengan kelompok atlet ataupun kelompok-kelompok orang bukan atlet namun terlatih. Ya, yang perlu kita pahami bersama bahwa atlet atau kelompok orang terlatih itu memiliki kebutuhan yang lebih spesifik dibandingkan dengan populasi yang biasa. Apa kebutuhan-kebutuhan spesifik itu, ya? Ada 4 poin di sini, yaitu require more nutrients, ya. Jadi kalau kita bicaranya adalah general diets, di mana general diet ya average-nya adalah 2000 kilokalori per hari, ya. Maka untuk kelompok atlet dan kelompok-kelompok orang yang terlatih secara fisik, mereka itu membutuhkan nutrisi kalori yang lebih banyak dibandingkan kita orang-orang biasa yang tidak terlatih, begitu, ya. Berikutnya, ya, apa yang menjadi kebutuhan khusus dari seorang atlet maupun populasi yang terlatih adalah dalam kebutuhan kalori, dalam kalori yang mereka konsumsi, ya, mereka membutuhkan protein yang lebih banyak, ya. Mengapa kok mereka membutuhkan protein yang lebih banyak? Ya, kita sudah tahu bahwa esensi fungsi, ya, utama dan pertama dari protein adalah sebagai zat pembangun dan zat pemelihara. Meskipun protein ini memiliki sumbangan dalam menyediakan sumber energi, tetapi utamanya apa? Utamanya dari fungsi protein adalah pertumbuhan dan pemeliharaan. Makanya kemudian atlet dan orang-orang terlatih mereka lebih membutuhkan lebih banyak protein di dalam menu makanan mereka sebagai upaya, ya, setelah kita challenge tubuh kita, setelah kita paksa tubuh kita untuk melakukan aktivitas kerja dengan intensitas tertentu pada saat latihan maupun olahraga,
itu kan pasti kita di dalam tubuh kita itu akan ada beberapa sel yang rusak ataupun mati. Nah, protein ini kemudian yang akan digunakan untuk regeneration sel yang tadi tereliminasi ataupun rusak. Kemudian poin yang ketiga ya dari yang membedakan seorang atlet ataupun orang terlatih dengan normal individuals adalah increase in carbohydrates intake. Jadi selain daripada increase protein, dia juga increase atau meningkatnya kebutuhan karbohidrat. Dan yang terakhir adalah meningkatnya kebutuhan vitamin dan mineral. Ya, kebutuhan vitamin dan mineral. Pak Ali, lah kok kenapa di sini tidak ada meningkatnya kebutuhan lemak, Pak? Well, poin di dalam slide kali ini, Pak Ali sih sebenarnya kepengen ngomong bahwa ingat ya, setiap makronutrien yang masuk ke dalam tubuh kita jika jumlahnya berlebih, ya, jika jumlahnya berlebih, maka kelebihannya itu ketika sudah dipakai fungsinya sebagai katakanlah penyedia energi, kemudian disimpan dalam bentuk glikogen otot dan hati, ya, kemudian juga bisa katakanlah tadi protein untuk pembangun dan pemelihara, namun setelah dipakai dan kecukupannya sudah tercukupi masih lebih, maka makronutrien baik bentuknya karbohidrat maupun protein mereka bisa diubah ya. Memang tubuh kita itu amazing ya, so smart. Jadi kelebihan itu akan diubah oleh tubuh kita dalam bentuk lemak ya. Jadi ini saya kira alasan mengapa lemak itu tidak kemudian menjadi concern highlight atau concern utama dan kebutuhannya tidak meningkat begitu ya. Ada 4 poin yang membedakan atlet atau orang terlatih ya dengan orang normal pada umumnya. Nah, berikutnya di balance diet ya, masih di layar kaca ini di slide kali ini di balance diet sebelah kanan. Kalau kita lihat ya, ini recommendations diet for athlete terutama yang karbohidrat ini jelas meningkat. Tadi di slide yang di awal yang sebelumnya di kebutuhan diet karbohidrat ini 45 sampai 65. Namun di sini meningkat ya 5% dari normalnya. Kemudian protein lebih spesifik 15% dan lemak adalah 30% sebenarnya itu maksimum or less ya. Jadi kalau lemak itu masih tadi tidak menjadi concern yang utama untuk di ilmu gizi olahraga. Begitu. Baik, selanjutnya ya. Pertanyaan berikutnya adalah what does a successful training diet looks like? Jadi sebenarnya diet atau menu makanan ya, menu makanan untuk menunjang performa atlet itu sebenarnya yang spesifik ada nggak sih? Kayak gitu kan pertanyaannya gitu. Ya, ada nggak sih? Ya, apakah kalau si atlet dikasih makan ayam goreng rames begitu, apakah kemudian bisa meningkat ataukah harus katakanlah karena pertandingannya di Italia harus diberi makan pizza supaya performanya tinggi kayak gitu? Ada nggak? Ya, jawabannya adalah no, there is no perfect combination. Tidak ada yang namanya kemudian menu spesifik untuk menjadikan atlet itu juara. Ya, tidak ada menu spesifik, tidak ada. Karena konsepnya adalah program diet itu harusnya bervariatif dan tidak kan underline-nya begini ya. Jika kita makan makanan yang sama ya, contoh kalau di gambar ini adalah nasi rames ya dengan ayam setiap hari itu terus ya. Meskipun pada awal-awal kita konsumsi ini nutrition value atau nilai nutrisinya itu tinggi, tetapi kalau kemudian kita konsumsi makanan itu setiap hari dalam jangka waktu yang lama, maka bahkan nutrition value-nya ini akan turun ya. Apalagi ada pertanyaan
ada nggak sih menu yang spesifik untuk meningkatkan performa atau menunjang performa supaya atlet menjadi juara? Ya, jawabannya nggak ada. Ya, there is no perfect combination of foods or single eating plan that will meet the nutritional challenges of everyday athlete. Ya. Berikutnya, ya. So, what does a successful training diet looks like? Jadi harusnya program diet yang seperti apa sih yang kemudian bisa support ya, baik memang secara kebutuhan maupun psikologisnya atlet ya. Ingat loh, kita makan itu juga nutrition ya, diet, gizi, ini juga ada hubungannya dengan psikologi, entah itu orang biasa ataupun atlet. Ya, jadi what does a successful training diet looks like? Ya, yang pertama, enjoy a variety of food. Ya, jadi tadi ya, jangan konsumsi menu makanan yang kemudian selalu itu terus. Ya, harus bervariasi. Ya, harus bervariasi. Kalau nutrisionis bilang makanlah yang colorful selain daripada variasi colorful. Jadi karena memang makanan dengan warna-warna yang berbeda mereka memiliki kandungan gizi yang berbeda pula. Dan setiap kandungan gizi tentu kita butuhkan untuk menunjang kesehatan yang optimal bahkan sampai ke menunjang peningkatan prestasi begitu ya. The role ya, the role of 80 to 20. Jadi rule-nya apa? Syaratnya apa ya? Jadi kalau kemudian si atlet itu diberi program diet sehat terus ya. Jadi jangan sehat terus 100% juga ya. Karena kalau sehat terus 100% ini akan mempengaruhi psikis atlet itu tersebut ya. Jadi bisa jadi mereka akan merasa boring ya dan tidak ada istilahnya yang namanya self rewards ya atau penghargaan, rewards ya, pemberian penghargaan kepada diri sendiri. Jadi memang kadang bukan kadang juga ya, memang fakta kalau makanan-makanan yang enak menurut Pak Ali sih memang biasanya mereka itu lebih ke arah junk food dan kalaupun tidak junk food itu contains of high density calorie. Jadi kalorinya sangat tinggi kayak gitu ya. Jadi sesekali ya 20% lah dari kalau kita ngomongin masalah program diet itu kan tidak harian deh ya, tidak harian. Jadi programnya sebenarnya lama. Kalau kita mau lebih spesifik yang berapa sih berapa hari kalau kita pengen apa namanya ya, seperti halnya menentukan ini loh dietnya bagus ya. 7 hari ya atau 1 minggu ya. Jadi the rule of 80% healthy diet or supporting diet yang 20% ini self rewarding athlete diet ya. Jadi supaya tidak ada kebosanan oleh atlet yang mengkonsumsi program menu makanan yang kita buat ya. Berikutnya dari poin diet apa ya, ini adalah eat the right type ya. Jadi makan jenis yang tepat dan jumlah yang tepat dari lemak ya. Dari lemak. Jadi nah ini yang kemudian juga menjadi aksesibilitasnya tidak ada di wilayah kita begitu dan memang culture-nya memang sudah tidak supporting lagi begitu ya. Lemaknya ada dan tersedia banyak, namun untuk mendapatkan jenis lemak yang baik itu memang not really affordable ya. Jadi sangat susah untuk bukan susah juga ya. Sometimes it's too expensive for majority of us untuk mendapatkan jenis lemak yang memang bagus. Jadi paling yakin kalian sudah diberi materi tentang lemak dan lemak ini kan dikategorikan menjadi beberapa kategori macam-macam banget ya. Ada yang kemudian saturated dan unsaturated fat ya, lemak jenuh dan tidak jenuh. Dan kemudian simple and complex fat karena memang yang rantai dari struktur lemaknya itu sederhana dan kompleks dan lain sebagainya ya. Yang dimaksud eat the right type ya.
konsumsi jenis yang tepat adalah apa ya? Dari buku yang Pali baca ya, dari Luke Berg, dia sport nutritionist dari Australia. Dia menyarankan bahwa omega 3 dan omega 6 adalah lemak yang terbaik, begitu, lemak yang terbaik selain daripada olive oil atau minyak zaitun. Nah, ya itu tadi yang sudah Pali sampaikan bahwa di lingkungan sekitar kita itu lemaknya sebenarnya cenderung tidak baik begitu ya. Bahkan kalau kita kemudian beli gorengan atau makan di luar begitu ya. Kalau kita lihat sudah pakainya vegetable oil atau palm oil ya, yang mana sifatnya lebih saturated daripada minyak zaitun ya, setelah dipanaskan bahkan sampai minyaknya itu hitam begitu ya. Dan itu kalau dikonsumsi oleh bukan atlet sih mungkin masih tidak masalah, meskipun sebenarnya dia putting their health into the risk kayak gitu kan. Tapi kalau kemudian dikonsumsi atlet itu loh ya, jadi sudah tidak lagi memakan atau mengkonsumsi jenis yang disarankan dan jumlah yang disarankan ya. Ini kalau sudah terjadi seperti ini ya maka memang harus ada supporting system ya, supporting system dari pembina olahraga, dari mungkin bisa dari keluarga atau lain sebagainya yang kemudian kalau kita membicarakannya adalah konteksnya olahraga prestasi atlet ya, supaya si atlet ini bisa mengakses, bisa afford, bisa mendapatkan lemak yang baik dan dikonsumsi oleh dia untuk menunjang performanya. Ya, berikutnya adalah eat the right amount of nutrient dense carbohydrate food ya. Jadi selain daripada mempertimbangkan jenis lemak yang dimakan dan jumlahnya, yang ketiga adalah makan karbohidrat dengan jumlah yang baik dan benar. Ini juga sama ya. Di sini ada total nutrient value ya. Total nutrient value. Kadang kalau kita berbicara tentang karbohidrat, ini kompleks begitu ya. Disebut sebagai sumber energi utama. Ya memang iya, karena memang karbohidrat ini dibutuhkan oleh sel di dalam tubuh kita yang memang dia tidak bisa mendapatkan sumber energi dari sistem aerobik. Jadi hanya bisa disediakan oleh sistem karbohidrat begitu. Kemudian yang berikutnya ada effect on blood glucose ya. Jadi biasanya di sini paling menggarisbawahi bahwa setiap cabur itu kan kebutuhannya berbeda-beda ya. Seorang pemain basket kebutuhannya tidak akan sama dengan seorang pesenam kayak gitu. Jadi yang paling sharing, yang paling bagikan ke kalian hari ini sebenarnya lebih general ya, general knowledge. Nanti kalian bisa kemudian menggali sendiri jika kalian minat pada cabang olahraga spesifik tertentu. Ya, berikutnya adalah yang selanjutnya adalah effect on blood glucose. Ini ada dalam kurung GI. GI itu glycemic index ya. Jadi kalau kita membuat program makanan untuk menunjang performa seorang atlet ya, dan kita sudah tahu kalau itu katakanlah atletnya kok atlet endurance, contoh pelari maraton ya, maka jenis karbohidrat yang kita berikan ke atlet itu juga harusnya dipertimbangkan apakah karbohidrat itu adalah karbohidrat kompleks sederhana, apakah makanan sumber karbohidrat itu memiliki glycemic index yang tinggi atau yang rendah begitu. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian adalah yang ketiga practical issues ya. Practical issues ada appetite, availability, and stomach fullness. Yang dimaksud appetite ya, appetite itu rasa yang diberikan oleh makanan itu kayak gitu ya. Jadi akan mempengaruhi jenis karbohidrat tertentu dan satu dengan yang lainnya itu tidak sama ya. Contoh ya, tebu ya dengan katakanlah
ketela pohon. Ya, dua-duanya merupakan makanan sumber dari karbohidrat. Ya, tetapi dua-duanya kedua sumber makanan itu akan mempengaruhi practical issues yang related dengan rasa atau appetite. Ya, kebanyakan orang ya dia akan lebih suka cenderung yang gula sederhana karena memberikan sifat atau rasa manis. Ya, jadi merasakan enak ya maka itu. Tetapi dia akan cenderung ignore katakanlah ketela pohon begitu. Ya, berarti kalau seperti itu gimana Pak? Mana yang baik, mana yang jelek? Nah, ini yang perlu Pak Ade berikan understanding atau pemahaman ke kalian bahwa setiap makanan itu ada beberapa fakta yang kita tahu dari sebuah makanan, namun juga banyak sekali fakta yang kita tidak tahu tentang makanan itu. What I mean itu don't judge food, ya. Every food is good for you. Cuma kan pertanyaannya buat siapa, ya, dan kapan, kan begitu, ya kan? Buat siapa dan kapan? Kalau kita kemudian membicarakannya adalah yang kita sedang bicarakan adalah program makanan untuk support masa latihan bahkan sebelum pertandingan begitu kan, masa latihan. Maka karbohidrat yang jenisnya kompleks itu akan lebih baik daripada yang sederhana. Nah, sederhana baiknya di mana? Sederhana baiknya ya selama pertandingan olahraga itu berlangsung. Alasannya mengapa? Ya karena memang kalau sederhana itu kan proses absorpsinya ke dalam tubuh dan proses penggunaannya oleh tubuh itu kan akan lebih efektif dan efisien begitu. Ya, itu adalah appetite. Kemudian yang berikutnya tentang nomor 3 tentang karbohidrat adalah availability, kesediaan. Ya, kesediaan. Tentu kalau kita bicaranya tadi yang dicontohkan adalah ketela pohon, tidak akan sangat sulit kita jumpai ketela pohon ini di negara-negara Eurasia, gitu kan. Ketela pohon itu ya dia akan availability-nya itu akan banyak di negara-negara tropikal ya seperti kita negara Indonesia, kemudian Amerika Latin dan lain sebagainya yang dekat dengan garis ekuator gitu ya atau garis khatulistiwa karena memang panas ya lebih cenderung panas dan mereka bisa tumbuh meskipun katakanlah di Eurasia itu ada paling yakin kok itu kok availability-nya mungkin dari impor kali ya dari impor dari negara-negara yang memang memproduksi itu. Dan berikutnya kalau seperti ini ya berkaitan dengan availability, kita sebagai memposisikan diri sebagai orang yang membuatkan program diet pada atlet, ya maka kita harus mempertimbangkannya. Ya, kita harus mempertimbangkannya. Apakah kemudian, wah program ini adalah program diet untuk pertandingan nanti di Moskow, di Rusia kayak gitu kan? Kemudian kita harus mempertimbangkan konversi, ya konversi menu makanan yang ada di Indonesia kalau di substitute-nya atau penggantinya kalau di Moskow itu apa? Itu kita juga harus perhatikan itu. Ya kemudian stomach fullness ya stomach fullness ini memberikan rasa kenyang, ya memberikan rasa kenyang. Jenis-jenis karbohidrat tadi kompleks dan sederhana bahkan fibers atau serat. Serat itu kan golongan karbohidrat. Itu akan memberikan rasa kenyang kepada kita itu yang berbeda-beda ya. Jadi kali ulangi lagi jadi selain daripada enjoy the variety of food ya, nikmati variasi dari makanan ya, rule-nya adalah 80-20 kemudian makan jenis yang tepat daripada lemak dan jumlah yang disarankan. Itu pun berlaku untuk karbohidrat. Ya, berikutnya adalah replace your daily fluid loss. Ya, jadi ganti cairan yang hilang dari tubuh kita. Kalau kita tidak olahraga, ya, jadi cairan itu kan intake-nya dari minuman atau mungkin makanan yang
memang mengandung air, ya. Contoh kalau makanan yang mengandung air jelas banget sup, kemudian kalau buah-buahan yang mengandung banyak air seperti halnya semangka, kemudian mungkin pir, ya, bahkan apple itu mereka mengandung air. Nah itu kita dapat air dari situ, dari air yang kita minum, dari makanan yang memang mengandung air dan lain sebagainya. Itu input atau intake air kepada di dalam tubuh kita. Nah, air itu akan hilang ya, meskipun kita tidak olahraga, ya, air itu akan hilang ya, lewat apa? Lewat keringat, lewat urin, lewat feses ya. Bahkan kita bernafas begitu ya, namanya evaporasi, bernafas atau kita ngomong ya, itu kan kita mengeluarkan wap ya, wap atau kalau related dengan COVID ya droplets kayak gitu. Kalau bersin gitu kan, kita ngomong evaporasi itu mengeluarkan cairan. Nah, tidak olahraga saja ya, cairan itu akan automatically keluar dari tubuh kita, apalagi olahraga. Maka replace your daily fluid loss ya. Kalau kemudian ada teori begini, bahwa setiap dari 1 kalori yang kita makan itu membutuhkan 1 mililiter air untuk proses kimiawinya di dalam tubuh ya. Jadi kalau kita konsumsi makanannya dalam 1 hari itu adalah 2.500 kilokalori, ya. Pertanyaannya berapa jumlah air yang kita butuhkan? Ya. Kalau 1 kalorinya 1 mililiter, jadi kalau 2.500 maka sama dengan 2,5 liter air yang kita butuhkan ya untuk memfasilitasi proses kimiawi penggunaan makanan yang kita makan dan lain sebagainya. Dan air itu kemudian tadi akan keluar daripada tubuh kita melalui keringat, melalui urin, melalui feses, melalui evaporasi, dan akan meningkat jika kita melakukan aktivitas fisik ya. Meningkat jika kita melakukan aktivitas fisik, dan meningkatnya akan tambah lagi meningkat jika aktivitas fisik itu kemudian dilakukan di suhu yang panas. Jadi replace your daily fluid losses itu very important ya. Berikutnya look after your electrolytes ya. Ini berkaitan dengan macronutrient intakes. Jadi yang keluar lewat keringat, lewat urin, lewat feses, itu sebenarnya tidak hanya air ya, tetapi juga elektrolit tubuh ya, seperti sodium, magnesium, dan lain sebagainya ya. Jadi selain daripada makronutrisi, mikronutrisi ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi apalagi kalau kemudian kita melakukan aktivitas fisik ya, aktivitas fisiknya itu cenderung berat dan prolonged durations atau durasinya lama, maka tidak hanya air saja yang kita butuhkan, namun air yang mengandung elektrolit dan bahkan mungkin nutrisi seperti halnya karbohidrat dan asam amino. Ya. Nomor 6 ini using alcohol sensible ini sebenarnya kalau di culture-nya kita belum lazim ya, tetapi di sini ada using alcohol sensible. Ini yang kita tahu bahwa alcohol in the right amounts itu seperti halnya mediating relaxations for the athlete. So it will helps athlete to calm down and to overcome their anxiety. Tapi ingat ya, using alcohol sensible itu intinya tidak berlebihan, tidak too much ya. Apa yang sesuai dengan rekomendasi dari dietitians. Baik, berikutnya ya, setelah kita tahu, setelah kita paham, kemudian hal-hal apa yang kemudian kita harus perhatikan ya, yang tadi kita sudah bahas. Selanjutnya adalah how we define. Bagaimana kita menentukan how much and when in term of energy needs. Bagaimana sih kita menentukan kebutuhan energi kita, ya, dan kapan sebaiknya energi itu masuk ke dalam tubuh kita, ya. The first feature of food is the energy, ya. Jadi unitnya features ya, itu kalau kita dengar kata makanan, maka
automatically kita akan equally dengan energi. Energi makan, makan untuk mendapatkan energi, ya. Karena memang kita bukan kita adalah living organism yang membutuhkan living organism lain untuk bertahan hidup. Ya, kita bukan pohon, kita bukan tanaman yang kemudian membenamkan kaki, kemudian disiram asal ada sinar UV, kemudian kita mendapatkan ATP dari proses fotosintesis. Bukan ya, kita bukan living organism yang seperti itu. Makanya kemudian kita membutuhkan living organism lainnya seperti makanan, seperti tanaman dan tumbuhan bahkan hewan ya untuk memberikan energi ya, untuk memberikan energi supaya kita bisa bertahan hidup begitu ya. Nah, maka kemudian berapa banyak sih ya, berapa banyak energi yang dibutuhkan oleh seseorang atau konteksnya adalah atlet ya. There are number of components ya that make up your total energy requirement. Jadi kebutuhan total energi itu ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama kita menghitung yang disebut dengan basal metabolic rate. Ya, basal metabolic rate ini adalah jumlah kebutuhan energi ya hanya untuk living organism itu bertahan hidup. Ya, tidak melakukan aktivitas fisik, apalagi olahraga. Gitu. Jadi kalau basal metabolic rate ini contoh yang gampang, ibaratnya adalah ketika ada seseorang yang memang sedang sakit, kemudian harus bed rest, berbaring di rumah sakit, ya, mereka juga membutuhkan energi ya untuk bertahan hidup. Ya, energi yang untuk bertahan hidup ini disebut dengan basal metabolic rate. Ya. Rumus yang paling sampaikan hari ini adalah rumus dari Mifflin-Santajour formula. Ya, jadi formula atau rumus dari Mifflin-Santajour. Kalau untuk kalian yang laki-laki, kalian bisa pakai yang warna biru muda. Kemudian kalau yang kalian perempuan bisa memakai warna yang coklat. Ya, dengan rumus 10 kali berat badan ya dalam kilogram, kemudian ditambah 6,25 kali tinggi badan dalam sentimeter, kemudian dikurangi 5 kali usia ya sekarang dalam tahun, kemudian ditambah 5 jika kalian laki-laki dan dikurangi 161 jika kalian perempuan ya. Maka akan ketemu berapa jumlah kalori ya yang dibutuhkan untuk kita bertahan hanya untuk hidup saja ya. Berikutnya adalah thermic effect of foods atau TEF, as known as specific dynamic action atau SDA ya. Jadi TEF atau SDA ini buat apa toh ya? TEF atau SDA ini adalah energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita selama proses pencernaan sampai penyerapan. Ya, jadi mulai kita masukkan makanan ke dalam mulut kita, kemudian mengunyah, kemudian menelan sampai gerakan peristaltik, sampai ke dalam lambung dan usus dan diserap dan lain sebagainya. Overall itu membutuhkan energi dan energi itu didefinisikan sebagai thermic effect of food atau as known as specific dynamic actions. Berapa Pak? SDA atau TEF ini hanya 10% ya, 10% dari BMR kita. Contoh di sini Pali sudah kalkulasi ya, Pali beratnya 80 kilo, kemudian tingginya 172. BMR-nya Pali itu sekitar 1715. Ya, maka 10%-nya dari 1715 kalori berapa? 171 kalori itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam memproses makanan. Ya. Kemudian setelah tahu basal metabolic rate, kemudian ditambahkan 10% untuk TEF dan SDA-nya. Berikutnya adalah tentukan tingkat ya, tentukan tingkat aktivitas fisiknya. Ya, aktivitas fisik ini kalau di layar kaca ini ya ada 5 tingkatan. Ya, yang pertama adalah sedentary. Sedentary adalah orang yang tidak melakukan aktivitas fisik
latihan fisik ya, jadi hanya aktivitas fisik saja dan bahkan sedentary, couch potato kalau istilah bahasa Inggrisnya itu, atau orang yang sukanya hanya bermalas-malasan ya. Karena mungkin memang tidak ada kegiatan dan malas-malasan. Kalau malas-malasannya seminggu sekali enggak apa-apa, tapi kalau setiap hari ya ini yang namanya sedentary lifestyle. Yaitu PAL atau physical activity level-nya itu adalah 1,2 ya. Kemudian ada light PA 1,375 dan lain sebagainya. Nah, setelah tahu BMR, kemudian ditambahkan SDA, kemudian PAL atau physical activity levels ini adalah di kategori mana ya level aktivitas fisik kita, kemudian dikalikan dari penambahan BMR dan TEF atau thermic effect of food. Ya. Berikutnya adalah yang keempat, latihan fisik yang direncanakan. Latihan fisik yang direncanakan. Di sini ada durations ya dalam menit dikali 6 ya dalam kilokalori dan frekuensi per minggu. Ya, contoh kalau Bali bukan atlet ya, bukan atlet. Saya hanya orang yang engage dalam physical activity rutin 1 minggu 3 kali. Setiap kali sesi latihan, saya biasanya melakukan selama 45 menit. Contoh ya. Maka durasinya 45 menit ya, 45 dikali 6 ya. Mengapa 6? Nah, ini you don't need to know about the number. Tapi yang jelas setiap 1 menit itu gampangannya adalah dikeluarkan energi sebanyak 6 kalori untuk beraktivitas fisik selama 1 menit. Makanya kemudian 45 kali 6 ya. Kemudian dikali berapa frekuensi latihan fisik yang dilakukan dalam 1 minggu itu. Nah, contoh tadi 3 kali berarti 45 kali 6 kali 3. Totalnya berapa? Nah, total itu kemudian dibagi 7. 7 itu karena 1 minggu ada 7 hari ya. Dibagi 7, hasilnya adalah PPE, hasilnya adalah energi yang diperlukan untuk latihan fisik yang direncanakan. Ya, baru kemudian nomor 1, 2, 3 ditambahkan begitu ya. Dan kemudian terakhir adalah ditambahkan plan physical exercise atau energi yang dibutuhkan untuk latihan fisik yang direncanakan yang sudah dibagi dalam dibagi 7. Nah, itu kemudian adalah jumlah kalori ya, jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita per hari. Nah, setelah kita tahu ya, setelah kita tahu total kalori yang dibutuhkan, maka kemudian kita bisa memutuskan apakah kalorinya mau ditambah ya, jika itu kemudian programnya katakanlah muscle hypertrophy atau kemudian gaining ya atau peningkatan massa tubuh begitu, atau kita setelah tahu total energy requirement-nya kita turunkan begitu. Kita turunkan karena memang mungkin programnya untuk penurunan berat badan atau penurunan kelas ya pada olahraga-olahraga yang memiliki kategori seperti halnya tinju ataupun pencaksilat ya. Selain daripada itu ya, setelah kita tahu berapa jumlah total energi yang dibutuhkan per hari, maka kita bisa menentukan jenis diet apa yang akan kita lakukan atau katakanlah kalau kita nutrisionis ya jenis diet apa yang akan kita berikan ke atlet untuk mencapai goal-goal yang sudah ditentukan begitu ya. Nah, setelah tahu tadi ini total energy requirement atau total energi yang dibutuhkan per hari, ini sudah Pali kalkulasi ya, ini datanya Pali di katakanlah sehari itu saya butuh 2.709 kilokalori per hari. Ya, kalau saya tidak memiliki goal apapun dalam arti dalam peningkatan prestasi hanya goalnya mencapai kesehatan yang optimal, ya maka total kalori itu
didistribusikan ke 3 kategori jenis makronutrisi begitu ya. Ingat bedanya makronutrisi dan mikronutrisi, yang memiliki kalori itu makro ya, karena strukturnya dia mempunyai struktur fosfat yang kemudian bisa ditambahkan ke adenosin di fosfat. Makanya kemudian dia bisa memberikan energi ya. Jadi mikronutrisi nggak memiliki kalori. Ya, yang memiliki kalori adalah makronutrisi. Maka kemudian jumlah dari total energi yang dibutuhkan per hari itu dibagi, didistribusikan ya ke dalam 3 makronutrisi yang berbeda. Ada karbohidrat, protein, dan lemak. Di sini Pali membagi proporsinya karbohidrat 60, protein 15, dan lemak 25. Ya. Kemudian caranya bagaimana untuk mengkonversikan jumlah kalori itu ke dalam berat makanan kayak gitu ya. Berat makanan. Maka 60% itu dikali 2.709 kalori ya total, dibagi 4. Protein juga dibagi 4. Lemak dibagi 9. Nah, 4 dan 9 itu apa toh, Pak? 4 itu adalah setiap dari 1 gram karbohidrat dan protein, ya, setiap dari 1 gram karbohidrat dan protein, mereka mengandung 4 kalori. Ya. Sedangkan lemak mengandung 9 kalori. Ya, makanya ini kemudian dibagi 4 dan 9. Maka akan ketemu berapa jumlah dalam berat ya, jumlah makanan dalam berat gram ya. Kalau karbohidrat butuhnya 406,35 gram, proteinnya 101,58 dan lemaknya 75,25. Nah, dari total ini dan kita sudah menganalisis kebutuhan gizi, maka selanjutnya apa toh? Selanjutnya kita membagi ya, membagi total 2.709 itu mau dikonsumsikan 3 kali sehari atau 5 kali sehari atau berapa kali sehari. Ya. Ini kalau kemudian goalnya adalah ya berat badan yang sekarang tidak dipertahankan, tidak ditingkatkan dan tidak pula diturunkan, dipertahankan. Maka 2.709 kilokalori per hari ini mau dibagi berapa kali ya. Di sini Pali menyediakan 6 kategori yang itu yang pertama adalah sarapan ya atau breakfast, kemudian snack pagi itu ya sekitar jam 10-an lah begitu. Kemudian lunch, snack sore, kemudian makan malam dan snack if you're hungry. Kayak gitu. Yang perlu diperhatikan ya jangan sampai kemudian breakfast sampai ke snack if you're hungry itu kemudian melampaui batas maksimal daripada 2.709 kalori. Ya, kalau kemudian intake-nya lebih daripada 2.709 kalori ya otomatis efeknya akan mengalami obesitas atau kegemukan begitu ya. Ataupun tidak boleh kurang. Makanya kemudian balik lagi goalnya apa? Goalnya apa untuk atlet kayak apa? Kan begitu ya. Berikutnya setelah kita tahu nutrient analysis, baru kita mau memberikannya selain daripada 3 kali dalam sehari, 5 kali dalam sehari. Nah, yang tidak kalah penting adalah mau program yang kayak apa? Mau program diet yang kayak apa? Kan kayak gitu. Ya kan? Di sini paling membagi 2 kategori ya, sport related diets. Jadi diet-diet yang berhubungan dengan olahraga. Itu ada balanced diet, ada high carbo diet, ada high protein diet, high fat diet, high carbo low fat diet, high fat low carbo diet, and etc. Ya. Dan kategori yang berikutnya adalah diet berhubungan dengan kesehatan, health related diets ya. Banyak. Ya kalau kita ngomongin tentang macam-macam diet bisa 2 SKS kayak gitu ya. Jadi nah ini yang paling showing to you itu to provide you kind of konsep bahwa ada yang namanya diet-diet yang berhubungan dengan peningkatan performa olahraga dan diet-diet yang untuk optimizing ya health status. Begitu. Ya, jadi kalau approach-nya sudah sampai tadi menganalisis kebutuhan
kebutuhan kalori, dan kemudian sampai sudah membagi mau berapa kali diberikan dalam sehari itu, dan kemudian mau approach-nya itu atau diberikannya itu melalui program diet yang kayak apa, kan kayak gitu. Ya, maka selanjutnya adalah nutrients timing. Jadi kita sudah tahu nih berapa banyak dan bagaimana, dan sekarang kapan, kan kayak gitu. Kapan? Nah, the concept of nutrient timing itu adalah untuk mengoptimalkan adaptasi tubuh terhadap latihan yang dilakukan. Ya, itu goalnya dari nutrient timing. Ya, kok bisa untuk mengoptimalkan adaptasi tubuh? Ya, ada 3 alasan ya yang menjawab bahwa mengapa nutrition timing ini sangat penting. Ya, yang pertama adalah hormonal controls. Ya, kalau kalian sudah belajar tentang sistem endokrinologi ya di dalam tubuh kita, kemudian hormon-hormon yang terlibat di dalam tubuh kita untuk menjaga homeostasis tubuh kita, ya kita tahu bahwa hormon itu adalah sebuah chemical substrate, ya substance atau molekul kimia yang memang dia memiliki fungsi tertentu, ya memiliki fungsi tertentu, dan dia akan dikeluarkan oleh kelenjar endokrin, ya karena kondisi tertentu, ya. Olahraga, latihan fisik itu kondisi tertentu, puasa kondisi tertentu, gitu ya. Jadi entah puasa, entah tidur, entah makan, entah aktivitas fisik, ya hormonal di dalam tubuh kita itu akan selalu berubah-ubah, begitu kondisi. Apalagi waktu, kayak gitu. Ya, ada beberapa hormon yang terlibat dalam metabolisme zat gizi di dalam tubuh kita, ya. Di sini ada 5 ya yang Pak sampaikan, ada epinefrin, norepinefrin, insulin, glukagon, dan kortisol. Ya, kelima hormonal ini sangat erat hubungannya dengan energy balance during exercise and post exercise. Kemudian yang kedua, alasan mengapa nutrient timing itu sangat penting ya. Ini ada muscle function and regenerations ya, seperti yang tadi di awal Pali sampaikan bahwa protein itu sangat penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan. Lah kenapa nutrient timing, Pak? Ingat alasan ini yang pertama, hormonal region. Ya, jadi di kondisi-kondisi tertentu ya, sel kita itu pada kondisi olahraga, sel kita itu sangat butuh energi dari ekstraseluler. Jadi kalau seandainya sudah katakanlah pintu energi di dalam membran sel itu sudah terbuka begitu ya, karena di-trigger oleh aktivitas fisik atau olahraga yang kita lakukan ya, maka diberikannya nutrisi ya sesegera mungkin sebelum pintu itu yang di dalam membran sel itu tertutup, itu sangat penting supaya makanan yang kita makan itu masuk ke dalam tempat yang benar, yaitu dalam sel otot. Yang tidak kita inginkan kan adalah ketika kita konsumsi makanan, namun makanan itu ditampung oleh tubuh kita di dalam sel lemak. Itu kan yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah ketika kita makan, ya setelah makanan itu kemudian digunakan sebagai sumber energi, ya kan? Makanan itu ketika kelebihan ya pokoknya masuk ke dalam tempat yang benar, yaitu sel otot rangka. Ya, kemudian yang berikutnya, the reason why nutrition timing is important adalah jenis karbohidrat dan protein itu sangat penting dipilih saat kita melakukan pemberian makanan kepada atlet yang baru saja selesai latihan atau bertanding. Ya, ini ada framework for nutrient ingestion ya. Ada 3 hal. Sebelum aktivitas fisik atau sebelum olahraga, kemudian selama olahraga, dan sesudah olahraga. Beberapa hal ya, ada 4 yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan protein atau karbohidrat
atau bahkan lemak ya yang mau diberikan itu ada empat pertimbangan. Yang pertama ya adalah how quickly do I need the fuel ya. Jadi berapa cepat kita membutuhkan energi itu harus dipertimbangkan. Kompleks, simple, itu akan mempengaruhi tingkat penyerapan, nyampainya energi yang kita konsumsi sampai ke dalam jaringan yang membutuhkan. Maka consider how quickly do I need the fuel. Ya, berikutnya adalah how is the fuel going to be utilized. Ya, ini makanan yang kita makan itu mau diapakan sih oleh tubuh kita, kayak gitu. Mau diapakan oleh tubuh kita? Apakah mau dipakai untuk energi? Apakah mau dipakai untuk replenish energi? Ya, replenish energi yang sudah dipakai berarti ini pada proses recovery atau setelah olahraga atau apa begitu. Jadi bagaimana ini nutrisi yang kita masuk ini akan dipakai oleh tubuh kita ya. Yang ketiga adalah what is the purpose of the training cycle and sessions. Jangan lupa mempertimbangkan tujuan dari latihan ataupun aktivitas fisik yang dilakukan, tujuannya apa gitu. Dan yang keempat ya yang tidak kalah penting adalah berapa lama waktu ya dari sesi aktivitas fisik atau olahraga yang baru selesai kemudian ke sesi atau aktivitas fisik yang akan dilakukan. Jadi berapa lama ini? 8 jam, 4 jam, apa 24 jam, apa 48 jam itu harus kita pertimbangkan. Begitu ya. Nah, ini the principle of nutrient timing ya. Ini tetap semangat ya. Ini sebentar lagi selesai, tetap semangat. Ini ada 3 ya sesuai dengan framework-nya. The goal of nutrient ingestion before workout ya. Jadi sebelum latihan fisik dilakukan atau olahraga ya. Jika waktunya adalah kurang dari 2 jam ya, maka makan makanan yang sifatnya kompleks itu tidak masalah. Masih direkomendasikan ya. Karena memang kita masih punya waktu untuk memproses, untuk mencerna makanan yang masuk. Namun jika waktunya kurang dari 2 jam ya sebelum aktivitas fisik dilakukan, maka sebaiknya memilih makanan yang sifatnya simple. Nah, tujuannya dari nutrition timing sebelum aktivitas fisik atau olahraga adalah untuk menyediakan energi begitu ya. Pre-exercise food choice should be aimed to avoiding spike and crash pattern of blood glucose. Ya, jadi disarankan makanan yang kita pilih dan dikonsumsi sebelum aktivitas fisik itu jangan makan makanan yang memiliki high glycemic index tinggi. Karena jika glycemic-nya indeks tinggi itu maka kemudian mempengaruhi produksi insulin oleh pankreas dan ya memang yang mempengaruhi ngantuk dan kemudian rileks itu adalah karena produksi insulin yang tinggi di dalam tubuh kita. Ya, berikutnya adalah the goal of nutrient timing during workout. Ya, tujuannya dari pemberian nutrisi selama latihan atau selama olahraga adalah apa? Untuk menyediakan sumber energi ya sehingga aktivitas fisik atau performa fisik yang dilakukan itu tetap terjaga ya, tetap terjaga. Karbohidrat direkomendasikan dikonsumsi jika olahraga atau physical activity itu more than 60 minutes. Ya, jadi more than 60 minutes. Tadi di awal baik karbohidrat maupun protein bahkan elektrolit ya itu dikonsumsi selama olahraga boleh banget ya, tetapi memang disarankan jika olahraga itu sudah melebihi 60 menit durasinya. Tetapi juga ini tidak menjadi hal yang paten, tidak ya, tetapi kita balik lagi ke tujuannya apa dulu begitu. Ya, dan kemudian adalah the goal of nutrient ingestion after workout itu goalnya adalah apa? Untuk nyauri hutang begitu ya, untuk menutup hutang nutrisi yang dipakai selama olahraga. Itu goal dari pemberian nutrisi setelah olahraga ataupun aktivitas fisik. Nah, ini yang perlu kalian pahami dan sangat penting juga ya. Jadi nutrition timing terutama pemberian makanan setelah latihan fisik ya
itu sebaiknya tidak lebih dari 45 menit pasca latihan fisik itu selesai. Jadi kalau olahraganya itu selesai jam 12 ini ya, maka kapan baiknya kita makan, Pak? Sesegera mungkin ya, sesegera mungkin di dalam kurun waktu 45 menit setelah olahraga itu selesai. Ya, tujuannya untuk apa? Karena 45 menit awal setelah olahraga itu selesai, ya fisiologis tubuh kita itu masih sama dengan, maksudnya belum kembali seperti semula, seperti sebelum berolahraga, masih tinggi ya, masih tinggi metabolismenya. Maka kemudian makanan itu ketika masuk akan masuk ke dalam tempat yang benar, ya akan masuk ke dalam tempat yang benar, yaitu sel otot rangka. Begitu ya. 45 menit waktu setelah olahraga selesai itu yang disebut dengan istilah the window of opportunity ya. Jadi jendela kesempatan untuk memberikan makanan supaya masuk ke tempat yang benar. Begitu. Ya. Berikutnya ini hanya nutritional issues terkait dengan isu-isu dari ilmu gizi olahraga. Paling kira kalian bisa bisa membacanya sendiri atau mencari tahu sendiri, bisa tanya Pak Sony atau mungkin bisa tanya Pali nanti di lain kesempatan kalau kita bertemu kembali ya. Ini terakhir dari Pali ya. There is no magic pill formula to success ya. Nggak ada yang namanya obat obat magic ya. Kemudian supaya sukses ini loh, makan pil ini nanti kamu bisa sukses, nggak ada. Ya, yang ada adalah goal-nya itu diwujudkan dalam rencana, dalam jadwal dan rencana. Kemudian therefore menentukan goals ya, menentukan tujuan dan memilih alat ya, memilih cara, memilih metode untuk mengeksekusi goals itu sangat penting. Begitu. Pali ucapkan terima kasih sudah mendengarkan Pali berbagi. Mudah-mudahan sedikit banyak apa yang Pali sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian, dan tidak menutup kemungkinan kalau katakanlah kalian berkunjung ke UNES dan mau ngobrol dengan saya, I will welcome you always ya. Thank you so much. Pokoknya IKOR, UNESA dan UNES, IKOR itu selalu seduluran saklawase. Terima kasih. Pak Sony apa masih di sini ya? Bentar. Itu dari Pali. Kita ada waktu sekitar 2 menit untuk sesi tanya jawab jika kalian memiliki pertanyaan. Silakan. Baik, oke. Nanda, Nanda, mau tanya Nan? Iya Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nanda Akil dari IKOR 2019A. Saya mau bertanya tentang ini Pak. Di dalam masa pandemi ini kan banyak atlet atau orang itu yang mengalami kenaikan berat badan karena kan alasannya pasti kayak menjaga stamina gitu, menjaga kebutuhan gizi di dalam pandemi, tapi mereka malah kayak kayak loss gitu, jadinya berat badannya itu naik. Terus untuk menurunkan itu banyak yang merasa kayak takut gitu Pak. Takutnya karena apa? Karena nanti malah pada saat melakukan diet itu salah, malah imunnya turun, terus malah gampang terkena COVID lah. Nah, itu bagaimana cara kita untuk bisa menentukan atau bisa memilih diet apa yang cocok dengan kita
apakah dengan cara melakukan apa supaya kita mengetahui diet apa yang cocok? Soalnya diet kan banyak, Pak. Ada diet keto, diet mayo, diet dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana, Pak, cara memilih diet yang cocok untuk kita? Terima kasih. Baik, terima kasih Nanda. Pertanyaan sangat bagus. Ya, jadi yang pertama adalah fenomena peningkatan berat badan pada Pali bilang apa ya, pesepeda dadakan ya karena COVID begitu kan. Karena memang sebenarnya begini ya, yang salah dari gaya hidup kita adalah kita jadi orang kebanyakan termasuk Pali tidak akan sugar coating dan tidak akan berbohong dengan kalian bahwa memang kebanyakan dari kita adalah orangnya itu ignorance. Ignorance itu kurang aware, kurang sensible ya. Mengapa Pali bilang begitu? Karena begini deh, tubuh kita itu kan tools yang sangat amazing, created by the nature. Jadi dia tidak akan berbohong. Kalau kita capek dan kita butuh tidur, ya bahkan kita tidak akan konsen dan butuh tidur, akan tidur lagi kayak gitu. Dan kalau kita bilang, enggak kok saya diet, tapi nyatanya timbangannya itu geser ke arah kanan begitu. Yaitu kamu tidak diet gitu kan. Kamu tidak diet, kamu itu makan kayak gitu. Jadi tubuh kita tuh tools created by the nature that cannot lie kayak gitu, cannot lie. Nah, yang menjadi permasalahan ya itu tadi kita itu ignorance. Kita itu tidak sadar bahwa ya karena di masa pandemik jangankan aktivitas olahraga. Aktivitas fisik atau bekerja atau belajar, berkuliah itu kan juga menurun ya. Otomatis kan harusnya energy needs-nya itu juga turun kayak gitu loh. Bukan kemudian dipertahankan kayak gitu. Jadi kalau Pali bilang sih fenomena yang seperti itu adalah karena energi intake yang masuk ke dalam tubuh itu masih sama. Padahal aktivitas fisiknya itu turun kayak gitu. Makanya terjadi ketidakseimbangan dan akhirnya gemuk kayak gitu atau meningkatnya berat badan. Nah, kemudian kalau pertanyaan berikutnya dari Nanda adalah diet apa yang cocok untuk kita, ya, maka Pali akan tanya goalnya apa, begitu. Goalnya apa? Kalau goalnya adalah untuk weight loss, ya, kalau Pali bilang sih jangan. Jadi kan ada diet weight loss, ada fat loss. Lebih baik konsep kita mulai dari sekarang adalah fat loss. Karena kalau weight loss berarti jumlah berat badan keseluruhan itu ya turun. Entah massa otot, entah massa tulang, itu turun. Tapi kalau fat loss, fatnya aja yang turun kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang fat loss diet, ya ingat loh deh, pengaturan diet itu kalau kita mau menurunkan sebenarnya kita tidak perlu berolahraga, itu juga sudah turun. Ya, apa fungsinya olahraga? Apa fungsinya aktivitas fisik? Ya adalah untuk mempertahankan selain daripada lemak dan meningkatkan pengeluaran jumlah kalori sehingga penurunan fat loss itu akan lebih efektif dan efisien begitu. Nah, kalau dietnya apalah, goalnya Nanda itu apa? Ya mungkin sama kayak tadi Pak, apa fat loss gitu Pak. Ya. Kalau fat loss ya begitu, berarti ya gampang aja sih Nan. Coba nanti dari apa namanya ada 4 hal ya, kalkulasi BMR, kalkulasi SDA atau TEF, kemudian kalkulasi level aktivitas fisik, kemudian ada kalau olahraga ada ya sekalian itu dijumlah ya kebutuhan total energi perharinya Nanda berapa. Kemudian ya kalau tujuannya turun ya maka kalorinya harus diturunkan begitu. Ada lagi, ini Aji Nuruddin ya. Ini chat Pak Ali menanyakan boleh enggak Pak kalau PPT-nya itu di-share agar teman-teman bisa mempelajari kembali. Boleh ya, nanti teknisnya Pak Ali akan share ke Pak Sony supaya Pak Sony bisa share ke kalian begitu atau gimana ya?
share di sini bisa toh? Coba sebelum keluar. Oke, bisa. Bentar. Oke, sebentar dulu deh. Oke. Masih uploading. Oh, Pali share-nya private ya. Sorry, saya ganti. To everyone. Oke, untuk Aji Nuruddin, Pali sudah share private dan untuk semuanya yang ada di sini 45 mahasiswa sudah Pali share di ruang untuk everyone. Silahkan di download jika memang dirasa penting untuk dipelajari. Ini siapa? 2019 D077. Ada pertanyaan? Oke, kalau kayaknya dia enggak respon ya. Kalau enggak respon berarti tidak ada pertanyaan. Baik, Pali kira untuk hari ini cukup. Kita sudah lewat 6 menit. Ya, untuk semuanya, adik-adik KOR di UNESA Surabaya, terima kasih atas perhatiannya telah mendengarkan sharing dari Pali tentang pengaturan gizi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan kita secara langsung bisa ketemu ya, baik di Surabaya maupun di Semarang. Pali terima kasih sekali kembali ya, saya ucapkan untuk IKOR UNESA dan sampai ketemu. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bapak.